dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tentang lembaga sosial ekonomi. Sebelumnya, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial itu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keteraturan hidup. Lanjut, kita bahas apa itu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sistem perilaku yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan material manusia sehari-hari. Contohnya yaitu mengatur kegiatan-kegiatan berproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Sehingga nanti semua lapisan masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya. Nah, tujuan lembaga ekonomi dapat dimaksud dengan memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan. Seiring perkembangan zaman, lembaga ekonomi diperlukan karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan sangat beragam. Next, kira-kira apa aja ya kegiatan pokok lembaga ekonomi? Kegiatan produksi. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh konsumen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ada beberapa contoh kegiatan produksinya. Yang pertama ada pabrik tahu memproduksi tahu, yang kedua ada pabrik batik menghasilkan batik, yang ketiga ada instruksi garment menghasilkan pakaian. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dan pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Adapun contoh kegiatan distribusinya, yang pertama ada penjual mie ayam menjual langsung dagangannya kepada konsumen dengan berkeliling ke jalan dan ke sekitar kompleks perumahan. Yang kedua ada warteg yang menjual makanan dan minuman di suatu desa. Yang ketiga ada pabrik baju menjual hasil produksi bajunya dengan menggunakan pedagang eceran. Kegiatan konsumsi. Kita tiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi itu dilihat dari kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Ataupun contoh nilai gunanya kegunaan untuk from utility, yaitu ketika suatu barang akan mempunyai kegunaan jika mengalami perubahan bentuk, gunanya kayu akan lebih berguna jika dirubah menjadi meja. Di kegunaan tempat, place utility, yaitu ketika barang mempunyai kegunaan apabila barang berpindah tempat. Contohnya sakit tebal akan berguna jika kita berada di tempat yang suhu dingin. Kegunaan waktu, time utility, benda akan mempunyai nilai guna jika digunakan di waktu yang tepat. Contohnya jas hujan ketika sedang musim hujan. Kegunaan milik utility, benda yang kegunaannya juga berada tersebut dimiliki secara sah. Contohnya buku pelajaran akan memiliki nilai guna jika dipakai oleh pelajar. Kegunaan client utility, suatu barang yang akan lebih berguna jika ada pelajaran dari orang lain. Contohnya televisi akan memiliki nilai guna jika stasiun TV yang siarannya. Kegunaan dasar employment utility, suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami proses produksi untuk dijadikan bahan dasar dalam proses produksi berikutnya. Contohnya kipas dipintal akan menjadi benang, sedangkan benang akan dijadikan bahan baku dalam pembuatan tekstil. Kira-kira apa aja ya ideologi lembaga ekonomi? Menurut Carl Bloom, ada 4 ideologi ekonomi, yaitu kapitalisme, sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Ada 3 prinsip dasar masyarakat kapitalis. 1. Pemilikan pribadi.
memandang kepemilikan pribadi di atas hak-hak lain yang mengakibatkan pemiliknya mempunyai kekuasaan absolut atas kepemilikannya untuk kepentingan sendiri. 2. Kebebasan individu. Pengakuan hak alami individu, bebas berpikir, berkarya, berproduksi untuk keterlangsungan hidup. 3. Persaingan bebas, di mana pemerintah secara total lepas tangan untuk mengintervensi perekonomiannya. Maka satu-satunya cara seseorang untuk mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya adalah apabila ia mampu menciptakan atau membuat sesuatu yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Ada sistem ekonomi dengan pemerintahan suatu negara yang menjadi pusat pengendalian ekonomi negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan kegiatan ekonomi. Yang ada merkantilisme, teori ekonomi yang menunjukkan kondisi di mana kesejahteraan negara ditentukan dari seberapa besar aset atau modal yang dimiliki oleh negara tersebut. Yang ada sistem ekonomi Indonesia. Indonesia memakai sistem ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Teman-teman, lanjut di bagian yang terakhir yaitu fungsi beserta contohnya. Fungsi ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama atau fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi utama yaitu yang pertama, mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Yang kedua, mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup. 3. Mencari pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 4. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 5. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Sedangkan fungsi latennya itu yang pertama, 1. Lembaga ekonomi berfungsi sebagai pemberi identitas sosial atau white collar atau blue collar dan pembentukan stratifikasi atau kelas sosial. Adapun berbagai contoh lembaga ekonomi yaitu yang pertama bank, kedua koperasi, yang ketiga ada bank.